Halo guys, para pecinta anime ataupun kartun lainnya, ketemu lagi dengan Mimin. Jadi Mimin akan menjelaskan bahwa video ini mengandung spoiler. Jika kalian tidak suka dengan spoiler, silahkan pindah channel. Jika kalian suka, tonton sampai habis ya. Langsung saja diawali video kita dilihatkan dengan pemandangan yang cukup menakjubkan, di mana di sini ada seorang pria, yaitu bernama Tangsan, yang tentunya adalah pemeran utama di film anime ini. Tangsan ini hidup di sekte Tangmen. Dia adalah pemuda jenius yang bisa mempelajari semua skill yang ada di sekte Tangmen dengan mudahnya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, di dalam hutan, Tangsan sedang berlari karena dikejar-kejar beberapa orang. Orang-orang tersebut terus menyerang hingga Tangsan hanya bisa menghindar dan menangkis dari serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Jadi kenapa Tangsan dikejar-kejar, nanti Mimin ceritakan selengkapnya ya. Dikarenakan serangan para tetua sekte Tangmen sangat hebat, Tangsan mengeluarkan mata ungunya yang disebut Rinnegan. Tidak hanya Rinnegan yang Tangsan keluarkan, jurus lainnya pun Tangsan keluarkan seperti Phantom Shadow Steps, di mana jurus ini gerakannya sangat cepat sehingga bisa mengeluarkan bayangannya. Para tetua pun tidak mau kalah, sehingga tetua mengeluarkan senjata yang bisa mengeluarkan banyak sekali jarum beracun. Tetapi dengan mudahnya Tangsan menangkis semua jarum-jarum beracun yang tetua lesatkan ke Tangsan. Karena Tangsan mudah menguasai Dark Jet Hand, di mana jurus ini bisa mengubah tangan Tangsan keras dan menjadi kebal terhadap semua racun. Nah, jadi kenapa Tangsan ini dikejar para tetua sekte Tangmen? Karena dianggap sebagai pengkhianat, dan para tetua ingin membunuh Tangsan saat itu juga. Tangsan pun terus menghindari dan berlari ke Devil Form, di mana Devil Form itu sudah saya lihatkan di awal video. Para tetua pun tidak tinggal diam. Para tetua terus menyerang Tangsan dengan berbagai senjata yang dimiliki, namun semua senjata bisa Tangsan hindari dengan mudahnya. Tangsan pun terus berlari. Setelah sampai di Devil Form, akhirnya Tangsan berhenti dan dikepung oleh para tetua sekte Tangmen. Jadi kenapa Tangsan dianggap pengkhianat? Dikarenakan Tangsan memasuki perpustakaan sekte rahasia dan mempelajari skill rahasia tanpa izin dari para tetua. Meskipun Tangsan sudah mengatakan dan bersumpah bahwa Tangsan belum pernah membocorkan skill sekte ultimate ataupun seni rahasia kepada siapapun, tetap saja para tetua sekte menganggap Tangsan adalah pengkhianat. Setelah pembicaraan yang lumayan sangat mengharukan, akhirnya Tangsan memutuskan untuk melompat di jurang Devil Form. Sebelum melompat ke jurang Devil Form, Tangsan mengeluarkan skill yang dia pelajari di perpustakaan sekte, yaitu skill sekte tertinggi Dark Heaven Record, dan memberikan senjata tersembunyi yang Tangsan buat, yaitu senjata Buddha Regin Lotus, untuk dihadiahkan kepada Tangmen. Dan akhirnya Tangsan menghabisi dirinya melompat ke jurang Devil Form. Setelah Tangsan melompat dari jurang Devil Form, sekte Master Tangmen berbicara pada semua tetua bahwa Tangsan bukanlah seorang pengkhianat. Meskipun Tangsan telah mempelajari semua skill, tapi dia adalah satu-satunya orang jenius yang bisa membalikkan kejayaan sekte Tangmen selama 200 tahun. Setelah perdebatan para tetua, semua tetua terdiam. Dan akhirnya sekte Master Tangmen memberitakan semua tetua untuk mengarahkan murid-muridnya yang lain untuk mencari Tangsan di Devil Form. Apapun hasilnya, sekte Master Tangmen ingin Tangsan ditemukan. Jika Tangsan masih hidup, Tangsan akan dijadikan penerus sekte Master Tangmen. Saat melayang, Tangsan melihat masa depannya saat nanti dia dilahirkan kembali. Beberapa ratus tahun, kita lihatkan Tangsan telah terlahir dan sudah berumur 6 tahun, di mana Tangsan kecil sedang berlatih Dark Heaven Secret Record yang dulu dia punya di kehidupan sebelumnya. Jadi guys, Tangsan sekarang bernama Xiaoshan ya, bukan Tangsan lagi. Jadi dia dilahirkan menjadi Xiaoshan. Jadi setelah Tangsan bereinkarnasi dan terlahir kembali, semua ingatannya tidak hilang. Jadi di sini Tangsan hanya mengingat dan mempelajarinya kembali. Tangsan dilahirkan kembali di daratan Daulo, di mana di dunia Tangsan sekarang semua orang bisa membangkitkan kemampuan spesial pada usia 6 tahun. Kemampuan tersebut disebut Martial Soul atau jiwa bela diri. Seperti apa sih Martial Soul yang Tangsan dan anak-anak lainnya jika sudah berusia 6 tahun? Nanti Mimin kasih tahu di episode kedua ya. Lanjut. Tetapi saat berlatih, Tangsan masih gagal untuk membangkitkannya padahal sudah 3 bulan berlalu. Padahal skill mata ungunya atau disebut Extreme Powerful Ace sudah bagus, sedangkan skill kegelapan langit tidak bisa naik ke level 1 pun.
Tangsan kecil pun bingung, padahal di kehidupan sebelumnya Tangsan tidak mengalami masalah saat mempelajari pertama kalinya untuk skill ini. Jadi skill kegelapan langit itu dikategorikan menjadi 9 level. Tetapi Tangsan kecil belum bisa menaikkan levelnya ke level 1. Dikarenakan Tangsan sudah bingung, akhirnya dia pun ingin kembali pulang ke rumahnya. Dan akhirnya Tangsan bergegas pulang. Di kehidupan Tangsan sekarang dia terlahir di desa yang memiliki jiwa suci. Desa tersebut bernama Desa Roh Kudus, di mana di desa itu dihuni 300 keluarga yang mayoritas petani menjual sayuran dan buah-buahan ke kota. Karena desa tempat kelahiran Tangsan kecil letaknya sangat strategis, banyak sekali para petani yang ingin menjual buah-buahan dan sayur-sayurannya melewati desa kelahiran Tangsan. Tidak lama kemudian Tangsan kecil pun sudah sampai di rumah, di mana rumah Tangsan kecil sangat sederhana dan hanya tinggal dengan ayahnya. Semua kebutuhan Tangsan dan ayahnya seperti makan dan minum Tangsanlah yang menyiapkannya. Sedang asik makan dengan ayahnya, seorang datang yaitu kepala desa yang menyebut Tangsan kecil untuk ikut dengan kepala desa. Tangsan pun pergi bersama kepala desa bersama anak-anak desa lainnya. Jadi, kepala desa membawa anak-anak yang sudah berumur 6 tahun ini untuk dilihat apakah mempunyai martial soul. Kepala desa pun membawa anak-anak ke sebuah rumah dan menjelaskan bahwa tanda ini telah ditinggalkan oleh jiwa suci desa selama 100 tahun. Tanda itu menyimbolkan bahwa desa Tangsan adalah desa yang sangat besar dahulunya. Tidak lama setelah kepala desa menjelaskan, ada seseorang pria datang. Episode pertama pun berakhir di sini, di mana di episode kedua pria itu yang akan melihat martial soul Tangsan dan anak-anak desa lainnya. Oke teman-teman, pencinta anime ataupun kartun lainnya, tunggu episode keduanya ya. Hanya di channel RGA Toon. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa juga di subscribe agar teman-teman berlangganan channel ini secara gratis. Supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru di channel ini, silahkan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.